warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Febiani, NPM 2014 34 Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cita-cita pendidikan. Nah, cita-cita pendidikan bangsa Indonesia itu telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana penyelenggaraan pendidikan itu telah ditetapkan di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan dan landasan yuridis pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Sinaga, NPM saya 201434. Saya dari kelompok Mawar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan yuridis pendidikan. Apa itu landasan yuridis pendidikan? Yaitu seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi Undang-Undang Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan Menteri, instruksi Menteri, dan lain-lain. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berbunyi pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun tujuannya yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, yang berbunyi pasal 3
Penjelasan atau Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Ananda Dalimunte, NPM 201434098. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Ada juga beberapa pasal, yaitu pasal 1 sampai 4 mengenai sistem pendidikan nasional. Pasal 5 sampai 10 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah. Pasal 13 sampai 27B mengenai jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Pasal 28 sampai 31 mengenai pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan dan pendidikan jarak jauh. Pasal 36 sampai 44 mengenai kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 45 sampai 56 mengenai sarana dan prasarana pendanaan, pengelolaan pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Pasal 57 sampai 60 mengenai evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan standar nasional pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiana Ramadhani Hasibuan dengan NPM 201434097. Di sini saya akan membahas tentang amanat mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang dimana sistem pendidikan nasional tersebut adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila kita ingin mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, kita harus memahami keseluruhan komponen-komponen pendidikan yang ada. Amanat yang terkandung dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945 adalah agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Kartika, MPM 201434027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang amanat mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan yang merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat ketiga menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Jadi, amanat yang terkandung dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945 adalah
agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Salah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.